semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk tes CPNS tahun 2024 khususnya di TIO SKD. Seperti biasa kita akan bahas dulu konsepnya lalu membahas soal-soal hot. Kali ini kita akan bahas tentang hitungan pecahan. Akan ada 10 tipe soal yang pasti muncul di tes CPNS tahun 2024 ini serta soal bonus latihan. Nah, untuk soal-soal latihan, teman-teman bisa kerjakan, lalu tulis jawabannya di komen ya. Nah, untuk yang konsepnya, teman-teman harus lihat dulu kalau seandainya ketemu operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat, kalau bentuk penjumlahan A per B ditambah C per D, itu teman-teman lakukan perkalian A dikali D ditambah B dikali C per BD. Begitu juga dengan pengurangan A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Agar lebih mudah ingat saja ini jurus kupu-kupu. Nah, AD ditambah dengan BC lalu per BD. Nah, bentuknya seperti kupu-kupu bukan? Begitu juga dengan pengurangan AD dikurang BC per BD. Nah, lalu kalau ketemu operasi perkalian itu lumayan mudah. A per B dikali C per D itu jadinya AC per BD. Nah, ini langsung dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kemudian kalau ketemu operasi pembagian, contohnya A per B dibagi C per D, itu teman-teman harus jadikan perkalian, tetapi C per D-nya dibalik menjadi D per C. Lalu kita lakukan perkalian biasa AD per BC. Nah, jadi ingat untuk operasi pembagian diputar lalu dikali. Apa yang diputar? Yang diputar adalah yang membagi. Nah, selanjutnya konsep penting lainnya adalah ketika mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau ada pecahan A, B per C, itu caranya adalah A dikali dengan C lalu ditambah dengan B per C. Jadi A-nya kita kali dengan C ditambah dengan pembilang B per penyebutnya C. Kemudian tentang bilangan desimal, ini kalau 0,A itu artinya A per 10. Kalau 0,AB, dua bilangan di belakang koma artinya AB per 100. Kalau 0,ABC artinya ABC per 1000. Begitu selanjutnya. Kemudian beberapa bilangan desimal yang sering muncul yang boleh teman-teman catat atau di screenshot. Yang pertama untuk penyebut 3, 0,333 itu artinya 1 per 3 atau 33%. 0,66667 sama dengan 2 per 3 atau 66%. Kemudian beberapa bilangan desimal lain yang sering muncul itu yang berpenyebut 4, kemudian berpenyebut 5, berpenyebut 6, dan berpenyebut 8. Nah, ini boleh teman-teman catat atau di screenshot ya, karena akan sangat membantu pasti keluar di tes CPNS di soal SKD TIO. Oke, udah selesai di screenshot ya. Konsep penting lainnya adalah bilangan desimal berulang sampai tak hingga. Kalau bentuk 0,AAAAA sampai seterusnya, itu artinya A per 9. Kalau 0,AB, AB, AB, AB sampai seterusnya, sama dengan AB per 99. Kalau 0,ABC, ABC, ABC, 3 angka, itu sama dengan ABC per 999. Oke, kita sudah bahas 7 konsep penting tentang hitungan pecahan. Kalau teman-teman ingin ilmu yang lebih, silahkan pelajari juga dari video berikut. Linknya ada di deskripsi ya. Soal yang pertama, 1 per 3 ditambah 0,75 dikurang 5 per 4. Nah, di sini kita bisa seragamkan bentuk pecahannya. Yang mana yang desimal 0,75 kita jadikan 3 per 4 ya. Ini ada di desimal yang sering muncul ya. Oke, 1 per 3 ditambah 3 per 4 dikurang 5 per 4. Nah, di sini soalnya cuma ada tambah dan kurang. Berarti kita tinggal nyamakan penyebutnya. Tetapi 3 per 4 dan 5 per 4 itu penyebutnya sudah sama. Jadi bisa langsung kita kerjakan. Sepertiga ditambah dengan 3 dikurang 5 hasilnya minus 2 per 4. Ini artinya 1 per 3 dikurang 2 per 4. Nah, kedua pecahan ini kita samakan penyebutnya dengan teknik kupu-kupu. 1 dikali 4, 4 dikurang 2 dikali 3, 6. Lalu dikalikan penyebutnya 12.
Hasilnya minus 2/12 atau minus 1/6. Nah, 1/6 bisa teman-teman lihat lagi di catatan kita tentang desimal yang sering muncul, itu adalah 0,1666 sampai seterusnya. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2, 16 dibagi 1/2 dikali 1/2/5. Nah, di sini ada pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7/5. Kemudian 16 dibagi setengah kita ganti menjadi kali, lalu setengahnya kita balik menjadi 2/1 dikali 7/5. Sama dengan 16 dikali 2, 32 dikali 7/5. Per satunya kita abaikan saja ya. Ini hasilnya adalah 224/5. Kita coba bagi 224 dibagi 5. Itu 20-an ya, 4 dikali 5, 20, kita kurang hasilnya 24, 4 lagi ya, 20 dikurang hasilnya 4, karena 4 tidak bisa dibagi 5, kita kasih koma agar ketemu 0. Nah, 40 dibagi 5 itu genap ya, 8, jadinya 8 kali 5, 40, habis. Jadi jawabannya adalah 44,8. C ya. Soal nomor 3, 2/5 dikurang 1, 1/2 dibagi 11/2 sama dengan. Nah, 1/2-nya kita jadikan dulu pecahan biasa. Caranya 2 dikali 1, 2 ditambah 1 menjadi 3/2. Sehingga soal menjadi 2/5 dikurang 3/2. Lalu ada pembagian, kita ganti menjadi kali, lalu pembaginya itu kita balik menjadi 2/11. Nah, karena di sini ada pengurangan, ada perkalian, kita lakukan perkalian terlebih dahulu. Kabataku, kali lebih kuat ya. 2/5 dikurang, nah ini bisa dicoret, habis ya. Sehingga tinggal 3/11. Karena ini penyebutnya berbeda, kita lakukan trik kupu-kupu. 2 kali 11, 22, dikurang 3 dikali 5, 15. Lalu kalikan 5 dan 11, 55. 22 dikurang 15, 7/55. Jadi jawabannya adalah A. Nah, yang ini kita boleh jadikan semuanya itu menjadi pecahan biasa. 1/4 tetap 1/4 ya, dikali 0,25 itu 25/100 karena dua bilangan di belakang koma. Ditambah setengah dibagi 50%, kita tahu itu 50% itu setengah ya. Nah, kemudian 1/4 dikali dengan 25/100, kalau sama-sama kita bagi 25, itu hasilnya adalah 1/4. 25 bagi 25, 1, 100 dibagi 25, 4. Ditambah setengah dibagi setengah, ini karena adalah bilangan yang sama, A dibagi A itu jawabannya 1. Nah, 1/4 dikali 1/4 itu 1 kali 1, 1, 4 dikali 4, 16, ditambah 1. Nah, ini jadinya 1/16, jawabannya D. Soal nomor 5, 2/3 ditambah 4/5 per 2/3 dikurang 4/5 sama dengan. Nah, yang ini kita samakan penyebut baik yang di atas maupun yang di bawah. Dengan cara kupu-kupu ya. 2 dikali 5, 10 ditambah 4 dikali 3, 12 per 3 dikali 5, 15. Yang di bawah juga seperti itu. 2 dikali 5, 10 dikurang 3 dikali 4, 12 per 15. Sama dengan 10 ditambah 12, 22 per 15 per 10 dikurang 12 minus 2 per 15. Nah, pembagian ini, per ini kan artinya bagi, berarti bisa kita jadikan kali, lalu bagian yang ini kita balik, sehingga menjadi 22/15 dikali 15 per minus 2. Nah, 15-nya bisa kita bagi, sehingga tinggal 22 per minus 2, jawabannya minus 11. Jadi jawabannya D. Soal nomor 6, hasil operasi dari 3 1/2 dikurang 1 2/5 ditambah 2 3/4 adalah. Nah, ini merupakan pecahan campuran, boleh dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu.
3 dikali 2, 6, ditambah 1 jadinya 7 per 2, dikurang 5 dikali 1, 5, ditambah 2, 7 per 5, ditambah 4 dikali 2, 8, ditambah 3, 11 per 4. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan ini bisa kita lakukan pengurangan terlebih dahulu. Kita samakan penyebut, 7 dikali 5, 35, dikurang 2 dikali 7, 14, per 2 dikali 5, 10, ditambah 11 per 4. Nah, ini hasilnya 21 per 10 ditambah 11 per 4. Kembali kita lakukan menyamakan penyebut, 21 dikali 4, 84, ditambah 10 dikali 11, 110, per 10 dikali 4, 40. Hasilnya adalah 194 per 40. Nah, di sini kita perlu membagi 194 dibagi 40, yaitunya 4 ya. 4 dikali 40, 160, dikurangkan hasilnya 34. 34 tidak bisa dibagi 40 sehingga hasilnya 4, 34 per 40. Nah, pecahan ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadinya 4, 17 per 20. Jadi jawabannya C. Nah, ini lumayan panjang ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu cara cepatnya, pertama-tama kita lihat dulu angka yang utamanya. 3 dikurang 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Lalu kita jumlahkan yang berbentuk pecahan, setengah dikurang 2 per 5 ditambah 3 per 4. Ini kita samakan penyebutnya, 1 dikali 5, 5, dikurang 4 per 10 ditambah 3 per 4. Ini hasilnya 1 per 10 ditambah 3 per 4. Kita lakukan penyamaan penyebut lagi, 1 dikali 4, 4, ditambah 3 dikali 10, 30, per 10 dikali 4, 40. 34 per 40 atau 17 per 20. Tinggal kita tambahkan di sini, 17 per 20. Jawabannya sama C. Jadi ini sedikit lebih cepat ya. Selanjutnya soal nomor 7, 4 2 per 3 ditambah 7 per 8 dikurang 3 adalah. Nah, untuk soal ini cara cepatnya adalah kita bisa mengurangkan bilangan 4 2 per 3 dengan 3. Nah, untuk bilangan utamanya langsung saja kita kurangkan. 4 dikurang 3 hasilnya 1, 2 per 3, lalu ditambah 7 per 8. Nah, 1, 2 per 3 kita jadikan pecahan biasa dengan cara kalikan 3 kali 1, 3, ditambah 2 hasilnya 5 per 3, ditambah 7 per 8. Nah, untuk ini kita lakukan menyamakan penyebut, 5 dikali 8, 40, ditambah 3 dikali 7, 21, per 3 dikali 8, 24. 61 per 24, kita lakukan pembagian 61 dibagi 24, itu 2 ya, yaitu 48. Kalau kita kurangkan hasilnya 13 ya, 13. Berarti karena 13 nggak bisa lagi dibagi 24, maka jawabannya 2, 13 per 24. Jawabannya E. Soal nomor 8, 1 3 per 5 dikali 5 per 6 dikurang 2 ditambah 3 sama dengan. Nah, di sini ada pecahan campuran, lalu bisa kita jadikan pecahan biasa, 5 dikali 1, 5, ditambah 3, 8 per 5, dikali dengan 5 per 6, kemudian minus 2 ditambah 3 jadinya positif 1. Kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu, 5-nya bisa saling membagi sehingga tinggal 8 per 6 ditambah 1. Nah, 8 per 6 itu sama dengan 4 per 3. Sama-sama kita bagi 2, 1 itu sama dengan 3 per 3. Nah, kalau kita jumlahkan dapat 7 per 3. Nah, 7 dibagi 3 itu nilainya 2 ya. 2 dikali 3, 6, kita kurangi sisa 1. 1 nggak bisa lagi dibagi 3, berarti 7 per 3 sama dengan 2, 1 per 3. Jawabannya D. Soal nomor 9, hasil operasi 2 dikali 1, 1 per 2 ditambah 3, 1 per 4 dibagi 2 per 3 dikurang setengah sama dengan. Nah, pertama-tama kita jadikan dulu 1, 1 per 2 dan 3, 1 per 4 menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 kali 1, 2 tambah 1 dapat 3 per 2. Tambah 3 kali 4, 12 ditambah 1, 13 per 4. Nah, di sini ada pembagian, kita ganti menjadi kali, lalu dibalik 3 per 2 dikurang setengah.
Nah, ini kita lakukan perkalian terlebih dahulu, lalu baru nanti jumlah dan kurang. Nah, ini boleh dicoret ya, sehingga dapatnya 3 ditambah yang ini hasilnya 39/8 dikurang setengah. Nah, 3 itu sama dengan 3/1 ya. Kalau kita samakan penyebutnya, 182 bisa sekaligus ya, yaitu 8. 8 dibagi 1 hasilnya 8, dikali 3, 24, ditambah ini karena penyebutnya sama-sama 8, tetap 39. Kemudian yang setengah menjadi 8 dibagi 2, 4, dikali 1 dapatnya 4. Maka ini sama dengan 24 ditambah 39 dikurang 4 sama dengan 59/8. Nah, ini kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Caranya 59 dibagi 8 itu 7 ya. 7 dikali 8 itu 56 dikurang bersisa 3. Karena 3 nggak bisa dibagi 8, maka hasilnya 7, 3/8. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 10, 2 1/4 ditambah 3 dikurang 2/3 dikali 1 1/2 sama dengan. Nah, yang pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9/4 ditambah 3 dikurang 2/3 dikali 2 dikali 1, 2 ditambah 1 menjadi 3/2. Karena ada perkalian, kita selesaikan terlebih dahulu. 3 sama 3 habis, 2 sama 2 habis, sehingga dapatnya 1. 9/4 ditambah 3 dikurang 1, 9/4 ditambah dengan 3 kurang 1 itu 2. Nah, 9/4 ditambah 2 itu sama dengan 8/4. Sehingga hasilnya 17/4. 9 tambah 8, 17/4. Nah, 17 dibagi 4 itu hasilnya 4 dikali 4, 16, dikurangin bersisa 1. Maka jawabannya 4, 1/4. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya E. Nah, teman-teman, kita sudah bahas 10 soal tentang hitungan pecahan. Sekarang silahkan teman-teman kerjakan latihannya dan tulis jawabannya di komen ya. Nah, untuk pembahasannya silahkan ditunggu short video di channel ini. Nah, selanjutnya di video part keempat kita akan bahas tentang QSKD, materinya adalah perbandingan. Nah, jika teman-teman terbantu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian like, serta share videonya, sehingga kita bisa sama-sama lolos tes CPNS tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar di channel ini, sampai jumpa.